Menata ulang status P3K paruh waktu. Informasi kita kutip dari JPNN, mohon maaf, dari kompas.com hari ini. Agenda besar reformasi birokrasi negara sedang menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Bagaimana menyelesaikan nasib jutaan tenaga non-ASN tanpa menimbulkan guncangan pelayanan publik maupun tekanan fiskal daerah. Ini menjadi tantangan ya sahabat-sahabat untuk negara. Pada saat yang sama, negara juga belum mampu mengangkat seluruh tenaga non-ASN menjadi ASN penuh waktu karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, P3K paruh waktu dipilih sebagai salah satu solusi atau jembatan transisi untuk menjadi P3K penuh waktu. Masalahnya, hampir semua kebijakan tradisional memiliki kelemahan mendasar. Mohon maaf, transisional. Mudah kehilangan arah bila tidak segera ditata ulang secara sistematif. Gejala itu mulai terlihat dalam skema P3K paruh waktu hari ini. Alih-alih memberikan kepastian, kebijakan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Sampai kapan status paruh waktu dipertahankan? Apakah seluruh P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu? Apakah negara sedang membangun model birokrasi baru yang lebih fleksibel? Atau kebijakan ini hanya menjadi cara administratif memperpanjang tidak pastian status kepegawaian? Pertanyaan tersebut penting jawab karena menyangkut satu prinsip mendasar dalam hukum kepegawaian, yaitu kepastian status ASN. Kepastian. Dalam negara hukum, status kepegawaian tidak boleh dibiarkan menggantung terlalu lama, sebab status kepegawaian bukan sekedar urusan administrasi birokrasi, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan pelindungan hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Prinsip ini termaktub pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang ASN menegaskan penataan ASN harus diselesaikan. Sesungguhnya yang hendak dibangun bukan sekedar tertib administrasi, melainkan kepastian sistem kepegawaian negara. Selanjutnya, negara tidak lagi ingin memiliki praktek honorer tanpa kepastian hukum seperti yang berlangsung selama bertahun-tahun ini. Namun dalam prakteknya penyelesaian tersebut tidak mudah. Pemerintah menghadapi pernyataan bahwa jutaan tenaga non-ASN telah menjadi penumpang utama pelayanan publik, terutama di sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan daerah. Menghapus mereka sekaligus jelas mustahil, namun mengangkat semua menjadi ASN penuh waktu dalam waktu singkat juga hampir tidak mungkin dilakukan. Di titik itulah P3K paruh waktu lahir sebagai kompromi administratif. Saat ini gejala itu mulai tampak. P3K paruh waktu berlahan membentuk lapisan baru dalam tubuh ASN, bekerja untuk negara tetapi dengan kepastian yang belum sempurna setara. Terkait dengan dualisme, persoalan terbesar skema P3K paruh waktu tak pada potensi lahirnya dualisme dalam tubuh ASN. Di satu sisi terdapat P3K penuh waktu dengan kepastian penghasilan dan jenjang karir yang lebih relatif jelas. Di sisi lain terdapat P3K paruh waktu yang statusnya masih sangat bergantung pada kontrak, evaluasi tahunan, dan kemampuan fiskal daerah. Padahal dalam praktek pelayanan publik beban kerja keduanya seringkali tidak jauh berbeda. Guru tetap mengajar di ruang kelas yang sama, bahkan untuk tanggung jawabnya juga sama. Bahkan untuk yang PNS dan P3K paruh waktu itu tugasnya juga sama. Contoh lagi, tenaga kesehatan tetap melayani pasien dengan tanggung jawab yang sama. Pegawai teknis daerah tetap menjalankan fungsi birokrasi yang sama, namun kepastian kesejahteraan dan status kerjaan mereka yang berbeda. Disinilah persoalan yang muncul. Hukum kepegawaian modern seharusnya dibangun di atas prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Reformasi ASN pada akhirnya tidak cukup hanya memindahkan status honorer menjadi P3K. Reformasi yang sungguhnya harus memastikan sistem kepegawaian dibangun menjadi merit, berdasarkan merit, kepastian status, dan rasa keadilan yang sama bagi seluruh aparatur negara. Karena itu, jika P3K paruh waktu terus dipertahankan tanpa roadmap yang jelas, maka dalam praktek sosial birokrasi kondisi tersebut potensi melahirkan kesan adanya lapisan ASN yang tidak sepenuhnya setara. Tak dapat dipungkiri, akar persoalan terbesar sebenarnya berada di kemampuan fiskal negara dan daerah. Lalu bagaimana lanjutnya untuk negara? Akibatnya pemerintah memilih strategi bertahap. Pilihan tersebut secara administratif mungkin realistis, namun secara hukum dan politik strategi bertahap memerlukan satu syarat penting, kepastian arah kebijakan. Sebab birokrasi membutuhkan kepastian orientasi agar pegawai dapat membangun rasa aman dalam bekerja. Terkait dengan arah P3K paruh waktu, sampai saat ini pemerintah melalui sejumlah pernyataan pejabat BKN dan Kemenpan RB memberi sinyal adanya peluang pengangkatan P3K PW atau paruh waktu menjadi P3K penuh waktu tanpa mekanisme seleksi ulang nasional. Perlu diketahui ya sahabat-sahabat, untuk seleksi P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pun jika nanti ada seleksi mekanisme ulang, itu nanti akan menelan biaya yang tidak sedikit.
Selanjutnya, namun sinyal tentu berbeda dengan kepastian normatif. Karena itu pemerintah perlu segera menyusun desain transisi yang lebih jelas. Jadi bagaimana transisi antara P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu. Pertama, negara harus menetapkan batas waktu yang pasti mengenai keberadaan P3K paruh waktu ini akan terus dipertahankan. Kedua, pemerintah perlu menetapkan parameter objektif pengangkatan menjadi P3K penuh waktu, syarat dan ketentuan. Jangan sampai proses alih status hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah semata. Sebab hal ini berpotensi melahirkan ketimpangan antar daerah. Selanjutnya, yang ketiga, negara harus memastikan bahwa P3K paruh waktu tetap memperoleh perlindungan kerja yang layak selama masa transisi berlangsung. Jangan sampai status paruh waktu justru dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak dasar pegawai. Keempat, reformasi ASN tidak boleh bergeser menjadi sekedar proyek efisiensi fiskal. Selanjutnya, sejumlah perkembangan kebijakan juga menunjukkan kecenderungan pemerintah mulai mempertimbangkan model birokrasi yang lebih fleksibel. Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati agar fleksibilitas birokrasi tidak berubah menjadi ketidakpastian status aparatur atau status kepegawaian. Pada akhirnya, persoalan P3K paruh waktu bukan sekedar soal teknis kepegawaian, di dalamnya terdapat pertaruhan yang lebih besar. Bagaimana negara menerapkan aparatur yang selama ini menopang pelayanan publik yang juga menjalankan roda-roda pos-pos penting pemerintahan. Selanjutnya, karena itu menata ulang status P3K paruh waktu bukan sekedar memperbaiki administrasi ASN. Yang sedang dipertaruhkan adalah arah reformasi birokrasi Indonesia sendiri. Dalam negara hukum, transisi boleh terjadi, tetapi ketidakpastian tidak boleh dipelihara terlalu lama. Mudah-mudahan terkait dengan kejelasan status sahabat-sahabat P3K paruh waktu sampai batas kapan akan diberlakukan dan mekanisme maupun syarat untuk bisa transisi ke penuh waktu, bahkan nanti untuk yang P3K penuh waktu transisi ke PNS itu harus segera diperjelas. Mudah-mudahan informasi terbaru kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.